Sobat Sehat, welcome back to Maisha Podcast. Kali ini kita mau ngebahas tentang tema flu Singapura dan tampak yang kali ini marak, bahkan angkanya meningkat cukup drastis. Sobat Sehat nggak perlu khawatir, kali ini kita mau kumpas tuntas tentunya bersama narasumber kita Bapak Rokim ya. Selamat datang Pak Rokim. Selamat datang Bu Astrid. Iya, dan juga ada pengalaman dua mams yang luar biasa ini, Mams Dini sama Mams Ira di samping kanan kiri saya ya. Oke, kita mulai aja ya mau bahas. Pak Rokim, boleh nggak sih dijelasin flu Singapura itu sebenarnya sakit apa sih Pak? Bu Astrid dan ibu-ibu yang hadir di studio dan para sobat sehat semua, kita mencoba ingin menggali ya apa yang disebut dengan flu Singapura dan mungkin campak yang akhir-akhir ini marak terjadi di tengah masyarakat, terutama pada anak-anak. Yeah. Yang pertama berkaitan dengan flu Singapura, sebetulnya itu kan nama yang salah kaprah, nama yang salah tapi umum didengar di masyarakat kita. Karena waktu tahun 2000 itu ada kejadian flu, jadi ada kejadian penyakit ya di Singapura, ada 3.000 orang yang kemudian terdampak dan beritanya sampai ke Indonesia, dan di Indonesia itu disebut sebagai flu dari Singapura gitu. Padahal sebetulnya lebih ke arah penyakit mulut, kuku dan tangan ya. Yang itu sebetulnya disebabkan oleh satu virus yang kemudian menjangkiti manusia gitu. Dan itu sebetulnya penyakit tadi memang menyebabkan ada sariawan ya di mulut, kemudian juga tenggorokan terasa kering seperti itu. Jadi memang dia penyakit yang disebabkan oleh virus yang secara simptom atau gejalanya menyerang bagian-bagian dari mulut, kemudian tenggorokan dan juga mungkin di tangan. Seperti itu singkatnya. Nah, ini sekarang ini mungkin karena kondisi ya lingkungan, cuaca dan juga kondisi istilahnya keadaan anak-anak yang menurun ya dari sisi kekebalan tubuh, jadi ada yang menyerang di masyarakat kita gitu. Nah, itu yang berkaitan dengan flu Singapura. Kemudian juga kita mungkin tidak melupakan juga kasus campak ya, karena beberapa waktu lalu terjadi juga kejadian luar biasa yang menimpa anak-anak yang masih kecil. Bahwa kita mengetahui dulu pemerintah menyiapkan program imunisasi ya hingga sampai sekarang, cuma memang berkembang pendapat di masyarakat ada yang punya pendapat bahwa imunisasi mungkin sesuatu yang dicurigai berbahaya, sehingga kemudian ada yang memilih jalur tidak imunisasi, sehingga kemudian memunculkan gejala campak. Nah, ini juga mungkin perlu kita diskusikan Bu Astrid berkaitan dengan agar jangan sampai penyakit yang menyerang kepada anak ini bertambah ya jumlahnya membesar. Karena nanti walaupun penyakit-penyakit ini sebetulnya bisa kembali sehat, tapi kalau penanganannya kurang bagus, misalkan demam tinggi, nanti bisa terjadi step pada anak, itu membahayakan di fase berikutnya di dalam tumbuh kembang anak. Dan memang dalam penyakit-penyakit yang disebabkan virus itu nanti sistem kekebalan tubuh yang bekerja, lalu kemudian perawatan mendukung agar dampak negatif dari serangan penyakit tadi bisa lebih ringan, sehingga kemudian tidak terjadi efek yang membahayakan ketika dampak negatifnya tidak ditangani dengan baik. Misalkan terjadi sariawan, mungkin nanti akan perih, gimana ngobati sariawannya, mungkin demam, tuh gimana nurunin demamnya supaya jangan terus naik kan, kalau nanti naik bisa step anak. Nah, itu yang kemudian mungkin kita perlu diskusikan, sehingga peran orang tua dalam mensikapi istilahnya munculnya penyakit, pertama tidak khawatir, ya kan, kita jangan sampai kemudian ketika khawatir justru malah salah langkah. Yang kedua kemudian menggunakan pengetahuan yang ada untuk mengetahui secara detail apa itu penyakit flu Singapura atau mungkin juga campak. Yang ketiga kita bisa berdiskusi dengan tenaga medis, atau kemudian yang keempat menambah pengetahuan tentang solusi-solusi alternatif yang bisa mendukung proses kesembuhan dengan baik dan cepat dari anak-anak kita yang terkena flu Singapura maupun campak. Itu Bu Astrid. Iya, kali ini ada Kak Dini ya, kemarin saya dengar anaknya terdiagnosa flu Singapura ya. Iya.
pastinya sebagai orang tua panik ya pas dengar apa sih flu Singapura gitu ya. Boleh nggak Kak Dini diceritain gejalanya, terus penanganannya, pengobatannya gimana? Awalnya itu yang terlihat itu sariawannya. Jadi sariawan itu benar-benar penuh di mulut, hampir seluruh ya. Sariawan ya? Ya, kemudian bintik-bintik merah sekitar leher, kemudian ke tangan, lalu terus ke kaki gitu. Pas dilihat itu pokoknya full kalau anakku ya Bu ya. Kayak gitu itu awal pertamanya. Dari situ kemudian demam, dan dari demam juga udah gitu udah rewel kayak gitu Bu. Itu sekitar usia 1,5 tahun. Sempet bingung nggak nih sakit apa sih bingung sebenarnya? banget awalnya sih pikirnya itu terkena campak ya. Karena mirip ya gejalanya ya. Kalau dilihat dari merah-merah badannya itu kayak terkena campak seperti itu. Nah kemudian langsung kita bawa ke dokter, nah dinyatakanlah terkena flu Singapura. Terkena flu, tapi ada flu-nya? Nggak ada sih Bu, nggak ada flu. Oh, hanya bersin-bersin apa gitu nggak ada ya? Nggak ada, gejala dan itu. bintik-bintik kayak gitu Bu. Penghilang nafsu makan juga jadi menghilang, mungkin karena dari sariawannya itu ya Bu, perih dia gitu. Bintik-bintiknya gatal atau enggak tuh Kak Dini? Iya, dia sebenarnya panas gitu, kayak gatal gitu. Berapa hari gejala awalnya itu? Dari gejalanya itu mendadak banget begitu, waktu siangnya tidak apa-apa, sore itu langsung sariawan. Kita penyembuhannya itu sekitar 2 minggu Bu. Oh lama juga ya? Kalau anak yang ini tuh lama. Iya, coba kita tanya ke Pak Rokim ya. Pak, sebenarnya penyebab utamanya kenapa bisa tertular itu apa ya Pak Rokim ya? Jadi kita mengetahui bahwa proses penularan penyakit yang disebabkan virus memang sangat istilahnya itu beragam dan juga bisa banyak media yang mulai dari cairan tubuh ya kan, tadi misalkan dia bermain dengan temannya, kemudian juga ada yang terjangkit mungkin sedang bermain di tempat umum gitu, ada yang meludah, kemudian juga ada yang dari tadi yang mungkin terkena kan ada ruam yang muncul, yang bisa jadi ruam itu mengeluarkan cairan dan sebagainya. Mungkin juga kemarin kan kita juga menyaksikan zaman COVID lewat pernapasan dan sebagainya. Jadi memang ketika virus itu menjangkit suatu pasien, seseorang itu dia akan mungkin menyebar dengan banyak media gitu. Karena itu ketika kita mengetahui ada virus campak, maka kembali ke dalam sanitasi ya, mulai dari cuci tangan, mandi setelah di luar dan sebagainya, atau menghindari tempat-tempat yang di situ banyak sekali anak-anak yang berkumpul ya, mungkin di kolam renang atau kemudian mandi bola dan sebagainya. Nah ini yang pertama, jadi medianya bisa beragam gitu, tidak hanya oleh satu, misalkan lewat darah, dan enggak hanya satu itu. Yang kedua, memang tadi ketika Bunda Dini nyampaikan anaknya itu tiba-tiba sebetulnya virusnya sudah ada di dalam tubuh. Jadi istilahnya ada masa inkubasi. Jadi saat masa inkubasi ya si anak kelihatan sehat gitu, tapi begitu kemudian jumlahnya banyak membesar, kan virus itu kan mereplikasi ya di dalam sel yang tubuh yang dia kemudian menginfeksi, itu kan berkembang. Itu ketika sudah masa inkubasinya udah matang ya, dia akan memunculkan gejala tadi. Jadi gejala itu bukan baru sebetulnya. Jadi sudah sekian hari dia ada dalam tubuh kemudian muncul. Seperti orang yang terkena DBD kan rata-rata begitu. Jadi demam itu muncul justru setelah sekian hari ada di dalam sel darah dia gitu. Termasuk itu kan kemarin zaman COVID juga begitu. Jadi artinya memang gejala itu diketahui oleh kita ya terlambat lah, istilahnya virusnya sudah ada dalam tubuh, kemudian jumlahnya banyak baru kita ketahui. Nah berarti ada masa dalam kondisi yang tubuh itu sehat, kemudian ada di dalam tubuh itu virus ya. Nah masa itu kan si anak main kan, ketemu teman-temannya dan sebagainya, yang kemudian lewat interaksi yang ada terjadi penyebaran virusnya. Nah ini yang kemudian hendaknya para orang tua itu ketika mendengar ya, atau kemudian terjadi banyak yang sakit seperti itu, satu ya anak dibatasi dulu bermainnya. Yang kedua memang disupporting.
dengan konsumsi makanan yang betul-betul bergizi, berikan vitamin, mungkin diantaranya kita bisa berikan propolis ya kepada anak. Nah terus kemudian juga ya dia dibiasakan untuk melakukan proses kebersihan dirinya sendiri. Kemudian kalau diri sendiri kan kita sebut higien ya, mungkin mulai cuci tangan, mandi dan sebagainya. Dan juga dibiasakan dengan kebersihan, memastikan kebersihan dari alat-alat yang dia pakai. Nah ini yang bisa kita lakukan ya. Ya mudah-mudahan juga kan kasusnya tidak terlalu banyak sehingga kemudian penyebarannya juga tidak perlu khawatir. Tapi yang jelas bagi seorang ibu ketika anak terkena demam itu kan khawatir nih, apalagi tadi flu-nya nggak ada, batuk pileknya nggak ada, yang ada adalah sariawan dan ruam. Ya memang ini kan tadi saya sebut di awal, istilah ini kan salah kaprah sebetulnya, penyebabnya karena virus dan memang berbeda jauh dengan infeksi influenza. Influenza kan menyerangnya mengeluarkan anak-anak batuk dan flu ini kan enggak. Nah ini yang ada. Jadi ketika tadi Bunda Dini nyampein anaknya kok seolah-olah mendadak, sebetulnya ada masa dia yang tidak kita saksikan di dalam tubuh si anak yang virusnya tadi berkembang gitu. Nah seperti itu. Iya, Pak Rokim, Sobat Sehat, ada yang bertanya ya. Saat ini kan flu Singapura banyaknya menyerangnya ke anak-anak ya Pak ya. Sebenarnya ke orang dewasa tuh memungkinkan apa nggak bisa terkena flu Singapura? Terus kalau memang memungkinkan orang dewasa atau Sobat Sehat terkena flu Singapura ya, maksudnya bukan ke balita, anak-anak ya, ada apa ya dengan imunitas anak-anak itu gitu loh Pak? Ya sebetulnya karena jadi gini, pada orang dewasa kan dia tubuhnya sudah sekian lama hidup ya. Ya anak-anak kan dalam proses perkembangan penguatan kekebalan tubuh memang diperlukan adanya dalam tanda petik pengalaman ya. Jadi gini Bu Astrid, jadi kalau kita melihat kenapa anak-anak dalam kasus ini lebih rentan dibandingkan dengan orang tua. Jadi virus ini kan nyebar ke siapapun. Orang tua ada dan sebagainya, kemudian juga ada juga yang ke anak-anak. Pada orang tua umumnya dia sudah bertemu dengan berbagai macam penyakit tubuhnya tadi, sistem kekebalannya tadi ya macam-macam. Ya dengan flu kan sering, batuk mungkin sering, kemudian juga dengan virus tadi. Nah kemudian kekebalan tubuhnya sudah terbentuk secara sempurna sehingga kemudian kalau terjadi serangan dia udah dengan cepat bisa menetralisir. Nah pada anak itu kan biasanya kekebalan tubuh ada yang diinisiasi dengan divaksin, ada yang belum pernah terkena campak supaya saat terkena campak itu gejala negatifnya tidak berat, maka dikasih vaksin campak kan. Ya, artinya suatu virus yang dilemahkan, tapi lalu kemudian kekebalan tubuh membentuk anti terhadap virus campak tadi, virus yang rubella kalau campak itu. Lalu kemudian ada vaksinasi itu. Kemudian juga ada misalkan polio dan sebagainya, penyakit-penyakit yang disebabkan oleh virus maupun bakteri biasanya kan diberikan vaksin. Nah pada anak ini memang dia punya pengalamannya baru terbatas. Nah jadi ketika terbatas ada penyakit baru ya dia anggap itu musuh lalu dia bertarung kan. Kalau yang dewasa sudah punya rekamnya, oh ini yang masuk udah musuh, jadi langsung ditangani. Saya mempelajari pada ya disebut dengan miracle lah, keajaiban sistem kekebalan tubuh manusia. Jadi ketika ada sumber penyakit yang masuk, sistem kekebalan tubuh manusia, ada limfosit, ada sel darah putih dan sebagainya itu kemudian kan dia berpatroli di dalam tubuh kita ini. Ketika berpatroli dia ketemu penyakit. Nah, ketika belum ada senjata yang cocok, dia itu ngasih info dulu ke dalam sistem kekebalan tubuh untuk membentuk senjata yang cocok dengan musuh baru ini. Nah, ketika itu terjadi ya tubuhnya itu memproduksi dan sebagainya, maka mungkin terjadi demam dan sebagainya. Itu proses awal. Tapi kalau sudah pernah buat senjatanya, ada musuh, oh musuh ini seperti yang dulu pernah datang, senjatanya udah langsung ini, dia langsung kirim senjatanya. Maka dalam waktu sekian jam, sekian hari, ya 1-2 hari udah selesai, perangnya itu sudah selesai. Nah itu perbedaannya. Jadi kepada anak-anak sebetulnya anak-anak itu memang begitu. Jadi istilahnya dia belum berpengalaman menghadapi kehidupan realitas sesungguhnya, maka kemudian penyakit tadi membesarkan dia. Makanya kan ada teori kalau anak kita ingin bertahan, maka kita dibiarkan dia menghadapi tantangan, ya kan menghadapi tantangan. Nah, termasuk dalam tubuh begitu. Nah,
Terus kemudian apakah anak kita ini menjadi rentan? Jawabannya secara umum tidak ya, tidak rentan karena memang dia selama pertumbuhannya dari kecil menjadi remaja dan dewasa dia membentuk kekebalan tubuhnya. Yang memang harus dihindari itu adalah memberikan konsumsi makanan atau minuman kepada anak yang menjadikan si anak ini menjadi rentan. Nah, sekarang ini kan berkembang, jadi anak-anak gen alpha dan sebagainya lebih suka konsumsi yang manis. Artinya benar. Dia butuh air minum, tapi yang dia pilih minuman yang mengandung gula semua, mulai teh manis, minuman soda dan sebagainya. Nah, ini yang menyebabkan rentan. Jadi ketika ada penyakit datang, kekebalan tubuhnya tidak bisa bekerja maksimal sehingga diperlukan waktu yang lama untuk proses pemulihan. Nah, di sini orang tua yang mungkin harus mempertimbangkan ketika memberikan asupan gizi makanan kepada anak itu ya yang menguatkan kekebalan tubuh itu. Ya. Jadi jangan asal yang penting suka anak gitu kan. Iya. Nah, itu yang ada. Betul. Nah, kalau langkah ini tidak diseriusi oleh para orang tua, kita khawatir saat si anak ini tumbuh untuk kemudian kekebalan tubuhnya membaik, dia tidak mendapatkan nutrisi yang cocok untuk penguatan kekebalannya tadi. Nah itu. Nah yang memang yang tadi Bu Asih, apakah anak-anak kita sekarang makin rentan? Tergantung orang tua masing-masing. Pola asuh ya. Pola asuh, pola konsumsi dan sebagainya seperti itu. Iya. Makasih Pak Rokim. Sekarang kita mau ke Bunda Dini dulu ya. Bunda Ira ya, kok Dini lagi Bunda Ira ya. Dulu pernah anaknya kena sakit campak ya? Pernah, anak saya yang pertama tuh Pak. Jadi kita kan melakukan imunisasi campak itu kan 2 kali ya Pak. Pertama itu 9 bulan, lalu yang kedua itu campak ulang 18 bulan. Nah, yang 1 sampai 9 itu kami sudah menyelesaikan itu semua. Lalu ketika mau campak ulang di umur 18 bulan itu, tapi sebelum melakukan campak, kita sudah kena campak duluan. Jadi anak tuh mulai rewel karena badan kan sakit badan gitu ya. Nah, panas, lalu kemudian setelah panas dan dia gelisah gitu kan, nggak lama si bintiknya mulai keluar, tapi mulainya tuh di badan, punggung dan perut. Lalu dia keluar. Katanya kan menurut orang-orang zaman dulu nih, katanya kalau campak tuh nggak boleh kena angin. Itu apakah benar apa tidak sih? Kami juga nggak tahu ya Pak gitu ya. Cuman nggak boleh mandi dulu katanya seperti itu pada saat kena campak. Jadi anak saya tuh benar-benar campak. Cuman kalau untuk makan itu dulu kan kalau bayi istilahnya GTM gitu ya. Nah itu benar-benar berpengaruh banget ketika campak itu terjadi pada saat dia rasakan gitu. Nah pada saat itu kami bingung, kan udah campak yang 9 bulan gitu, kenapa si campak ini malah datang lagi gitu. Tapi kami selaku orang tua memang maksudnya mau melakukan imunisasi itu yang lengkap sampai 24 bulan kan. Nah pas mau campak 18 bulan itu, seminggu lagi kita mau campak ulang di umur 18, si campak itu udah masuk, maksudnya ke tubuh anak aku. Kayak gitu sih Bu. Jadi memang pernah mengalami itu semua. Jadi memang awalnya demam, rewel karena dipegang badannya tuh kayak sakit gak gitu kan, gak nyaman. Lalu si bintik itu keluar, tapi dengan alhamdulillahnya itu bintiknya keluarnya tuh full, nggak setengah gitu. Jadi selesai itu dalam 1 minggu, lalu aku bawa ke bidan untuk melakukan imunisasi campak ulang seperti itu sih Bu, yang sudah kami alami gitu. Iya. Gimana Pak Rokim? Jadi berkaitan dengan campak, saya sendiri punya pengalaman ya mengurus anak campak, dan itu berurutan karena kan virus itu menyebar ke orang terdekat ya, mungkin lewat pernapasan. Anak saya itu anak pertama, kedua, ketiga itu urut-urutan, beda hanya beberapa hari. Jadi yang ini sembuh ganti yang lain seperti itu. Nah itu pertama kita mengetahui bahwa itu proses yang terjadi pada tubuh si anak, karena sebetulnya di dalam lingkungan kita sehari-hari itu virus, bakteri itu ya ada di sekitar kita gitu kan. Makanya kalau di dalam dunia medis atau di dunia produksi OT ya, seperti kita di Maisha Makmur itu kan memproduksi obat alami ya, sarana produksi kita harus disaring udaranya pakai filter yang secara khusus yang menyaring agar virus tidak boleh masuk ke dalam sarana produksi kita gitu. Dan cuma memang ketika kita hidup nggak mungkin kita itu menggunakan masker yang
Harus sehari-hari. Kalau zaman COVID kan kita pakai Iya. masker kan. Iya. Kemudian juga di lingkungan ditata sedemikian rupa. Nah, karena itu menjaga agar jangan virus masuk ke dalam tubuh kita, itu aktivitas yang boleh dikatakan kalau di luar tuh mungkin mustahil ya, gitu, agak sulit sekali gitu. Nah, bagaimana caranya supaya kita itu menjadi berteman dengan virus kan gitu? Itu caranya adalah tubuh kita yang kemudian dikuatkan menghadapi virus itu. Nah, anak-anak dia baru datang ke dunia ini, terus kemudian dia bertemu dengan virus kan. Akhirnya terjadilah serangan awal yang kemudian membentuk sistem kekebalan tubuh dia. Nah, kemudian kenapa bisa terjadi? Sudah divaksin kalau bisa muncul lagi itu memang ada istilah varian-varian ya, disebut dengan kalau di dalam dunia tanaman itu ada misalkan padi itu jenisnya macam-macam. Ya mungkin virus juga seperti itu. Kita juga kemarin juga kan waktu COVID itu kan mulai dari Delta dan sebagainya kan kita macam seperti itu. Nah, termasuk juga virus DBD itu kan ada 2 jenis yang kemudian influenza berubah terus kan, dia seperti itu. Nah, inilah yang memungkinkan seorang anak kita walaupun mungkin udah divaksin bisa terkena. Selama itu bisa dampak negatifnya bisa dihandle, itu akan menguatkan tubuh dia. Mungkin setelah ini kan anaknya Bunda Ira sudah nggak akan terkena virus campak lagi karena dia sudah punya antivirusnya di dalam tubuh dan dia bisa bergaul dengan virus campak yang sudah ada di luar kan gitu. Termasuk tadi kan Bunda Dini juga, anaknya tadi sudah bergaul atau sudah menemukan solusi ketika ada virus flu Singapura datang kan gitu. Nah, semua anak tuh sebetulnya seperti itu. Cuma memang ada yang proses pembentukan kekebalan tubuh tuh ada yang mengalami sakit dulu, ada yang memang tidak. Jadi itu yang mungkin kita pengennya kan kalau anak kita ada virusnya nggak sempat sakit, dia udah bisa ngelawan virus kan, itu yang bagusnya kan seperti itu. Gimana tuh kan solusinya? Nah, mungkin obrolan kita hari ini akan mencoba membedah itu, karena membuat si anak ini betul-betul terhindar dari virus dan bakteri itu sesuatu hal yang mustahil. Dia hidup di tengah lingkungan, di lingkungan itu ada virus, ada bakteri yang hidup juga dan juga kemudian menghinggapi atau mengenai tubuhnya. Nah, bagaimana sekarang saat virus atau bakteri itu datang pada tubuhnya, dia itu sudah bisa langsung melawan tadi sehingga kemudian tidak muncul sakit. Kan seperti itu yang kita inginkan. Karena itu kita mengenal ada namanya 4 sehat 5 sempurna, kemudian makanan cukup gizi dan sebagainya. Itu sebetulnya di situ. Nah, kalau ini terjadi di tengah masyarakat dan ibu-ibunya mungkin orang tuanya paham, maka si anak ini akan menjalani, ya mungkin ada sakit 1-2 hari terus sembuh lagi kan, kita juga bisa seperti itu. Nah, inilah yang tadi menyebabkan misalkan kok muncul campak lagi. Terus kemudian bagaimana dengan vaksinasi? Saya termasuk yang menyarankan kita mengikuti vaksinasi karena memang itu salah satu upaya agar kalau terjadi serangan itu tidak berat. Terus kalau khawatir tentang dampak negatif, misalkan munculnya dampak negatif itu sebetulnya kan udah melalui kajian yang sangat ketat ya. Ketika pemerintah memberikan izin dan sebagainya itu udah ada laporan-laporan, ada penelitian-penelitian yang ada. Terus kemudian kalau saya tetap nggak mau, maka harus bertanggung jawab. Misalnya nggak mau vaksinasi itu harus bertanggung jawab orang tuanya. Jangan si anak itu kemudian dibiarkan tanpa perlakuan. Perlakuannya apa? Ya mak gizinya yang cukup, food suplemennya yang cukup, kemudian kalau ada sakit dirawat dengan baik dan sebagainya, sehingga kemudian ketika serangan virus terjadi si anak tadi tidak anfal ya, tidak berat kondisinya seperti itu. Nah gitu Bunda Ira, jadi terus kemudian mungkin nggak di ke depan dia ada sakit lagi ya, mungkin kalau ada penyakit yang baru yang sifatnya berkembang dari virus-virus yang ada, sangat mungkin karena memang harus terjadi kekebalan tubuh yang baru. Jadi gini, mungkin kalau tubuh kita dibedah ya Mbak Astrid, mungkin Bunda Dini sama Bunda Ira kita bedah, mungkin kita akan punya semacam data lengkap tentang seluruh virus yang ada. Jadi gini, karena virus itu kan banyak tuh di luar. Kalau mungkin dibedah kekebalan tubuh kita tuh udah ngerekam, saya punya anti influenza, anti covid, ini saya punya anti campak, ini saya punya, tubuh kita tuh seperti itu. Makin lama kita hidup makin banyak datanya.
Nah, jadi tadi kenapa anak kecil tadi ya dia makin sedikit kan hidup, maksudnya usianya belum panjang, pengalamannya belum lama gitu. Nah ini yang kenapa muncul misalnya virus-virus yang baru kemudian menyerang manusia, kemudian kita menjadi berat karena kita belum punya rekam jejaknya seperti itu. Nah itu kelebihan tubuh kita. Jadi memorinya mungkin kalau kita betul-betul mengungkap ya keajaiban pada tubuh kita akan menemukan bahwa tubuh kita itu memiliki data-data yang lengkap tentang penyakit-penyakit yang datang dari luar. Nah, nanti kita akan bahas propolis. Iya. Di mana peran propolis ketika berbicara sistem kekebalan tubuh tadi, termasuk kaitannya dengan campak dan flu Singapura. Iya. Ya, di situ yang mungkin akan saya tidak bilang menarik ya, mungkin nanti setelah Mbak Astrid nanya baru akan menarik gitu ya. Terima kasih Pak Rokim. Iya. Tadi kan flu Singapura udah kita bahas ya, Pak Rokim, campak juga udah. Nah, tetapi kalau anaknya Bunda Ira kan masih kecil ya. Iya. Saya waktu kuliah kena campak, tapi kali ini campak Jerman ini Pak Rokim. Nah, ini berarti bisa yang seperti tadi Pak Rokim jelaskan ya, memang virus itu di mana-mana dan kita bisa terinfeksi dan berulang loh Pak. Padahal waktu kecil udah pernah kena campak juga. Iya. Dan durasinya cukup lama kan, dari saya kecil sampai kuliah kena campak Jerman kali ini ya. Gitu Pak Rokim. Nah jadi begini Bu Astrid, kita mungkin mengenalnya sebagai satu nama, ya kan? Campak, atau dulu orang mengenalnya COVID, atau orang mengenalnya DBD. Betul. Tapi kalau didetilkan di dalam struktur genetik mungkin DNA si virus itu beda satu rangkaian DNA itu beda. Dulu waktu zaman saya SMA kan kuliah tuh belajar ada DNA itu ada urasil, nama-nama DNA-nya ya. Iya. Nah itu kalau itu susunannya berubah, jadi dia seperti makhluk baru. Oh. Gitu. Jadi ketika mungkin Bu Astrid mengenalnya, kok saya kena campak dulu, pernah kena campak, padahal mungkin isinya berbeda dengan campak dulu. Jenis virusnya beda kali ya. Ininya apa istilahnya mungkin struktur kimia dan sebagainya. Sehingga kemudian tubuh kita yang merespon berbeda. Nah, itu yang mungkin kadang-kadang masyarakat kita karena tidak detil secara satu persatu terhadap jenis-jenis virus ya dia anggap ini sama kan gitu. Sehingga kemudian kan padahal dulu saya udah imunisasi kok kena lagi berarti imunisasi saya nggak efektif kan gitu. Padahal mungkin berbeda di imunisasi itu untuk virus campak yang strukturnya katakanlah spesifik A gitu. Ini ternyata menjadi A+1 misalnya gitu. Itu berbeda. Nah, inilah yang kemudian jadi ketika terjadi seperti itu sebetulnya yang harus dilakukan tadi kalau imunisasi kan pencegahan terhadap virus-virus atau penyakit-penyakit yang sudah terdefinisi ya. Nah, tetapi si anak itu juga harus disiapkan atau kita sendiri harus disiapkan tubuh kita itu memiliki daya tahan terhadap penyakit-penyakit yang belum terdefinisi ketika divaksin dan sebagainya. Ini gimana caranya? Kan gitu. Nah, kita sedang mendiskusikan sebetulnya melawan penyakit dengan betul-betul membentengi tubuh kita untuk tidak terkena penyakit itu sesuatu yang sangat sulit. Cara untuk kemudian kita bisa exit strategi mengatasi penyakit-penyakit yang ada itu adalah dengan menguatkan sistem kekebalan tubuh. Nah, sistem kekebalan tubuh inilah yang kemudian ketika penyakit datang tidak sampai berkembang langsung dibuang, langsung diserang, langsung dimusnahkan. Nah, inilah yang rumus sederhananya begitu. Ya misalkan kita habis kerja capek, maka jangan nunggu betul-betul lelah kemudian kita baru istirahat. Ya, karena nanti bisa dampaknya fatal. Atau kemudian kita baru terasa demam, ini kemarin kayaknya saya masuk angin atau kemudian ada flu, maka kita harus segera melakukan booster terhadap kekebalan tubuh kita. Betul. Ya, saya sendiri kadang-kadang ya ini rumus saya, nggak tahu nanti dipakai oleh Mbak Astrid atau Bunda Dini atau Bunda Ira. Saya itu kadang gini, kalau tubuh saya udah mulai terasa mungkin berat ya, pekerjaan aktivitas tinggi, saya mengeluarkan uang lebih banyak untuk beli buah, untuk kemudian konsumsi makanan lebih enak. Karena hitungan saya gini, ketika saya sakit saya harus berobat, keluar uang juga kan banyak. Mending keluar uang sekarang, saya bilang begitu. Nah itu begitu, termasuk juga saya memperbanyak minum propolis. Jadi kalau tubuh udah mulai nggak nyaman itu kita minum propolis, termasuk gitu. Jadi misalkan ada anak-anak kita mulai, kok ini ada hangat sih?
saya kasih propolis aja deh, atau kasih madu, atau kemudian kok ini di sekolahnya banyak yang kedengarannya sakit nih, banyak yang nggak masuk sekolahnya kan gitu kan. Nah kita berikan yang lebih, karena hitungannya gini, walaupun mungkin sekarang kan ada program pemerintah di BPJS ya, berobat itu bisa ditanggung oleh BPJS, tetapi ada waktu yang harus kita keluarkan, misalkan ongkos jalannya dan sebagainya, itu yang kita juga harus hitung. Jadi maksud saya dengan adanya banyak virus yang ada, sebagian yang sudah terrekod di dalam tubuh kita, kekebalan tubuh kita, sebagian lagi yang belum, yang bisa jadi kalau masuk ini akan membuat kita sakit, maka kita bentengi tubuh kita, mungkin anak-anak kita, agar kalau terjadi serangan penyakit tadi tidak berdampak negatif, bahkan bisa cepat sembuh. Kan seperti itu. Ya. Saya setuju ya sama Pak Rokim ya, mencegah lebih baik ya daripada mengobati ya. Apalagi kalau makan buah-buahan ya Pak, enak ya Pak ya. Nah dari tadi Pak Rokim udah spill nih tentang propolis ya. Nah mitos atau fakta sih Pak, propolis bisa membantu mencegah atau membantu pengobatan untuk flu Singapura pada anak dan campak pada anak. Bagaimana Pak Rokim? Jadi yang pertama bahwa sebetulnya ketika terjadi serangan itu kita memang di dalam dunia medis itu membunuh virus itu suatu yang boleh dikatakan sulit ya. Betul. Dia berkembang di dalam sel kita, yang ada adalah menguatkan sistem kekebalan tubuh untuk segera membuang virus itu. Nah kalau berbicara pada penguatan kekebalan tubuh, saya melihat propolis jagonya dalam urusan ini. Ya, jadi yang membooster kekebalan tubuh itu. Karena di antara misalkan untuk menguatkan kekebalan tubuh kan kecukupan nutrisi mikro pada tubuh kita. Misalkan berkaitan dengan vitaminnya, kemudian juga logam-logam mikro yang dibutuhkan dan sebagainya. Nah, yang ini kalau kita mau konsumsi untuk menguatkan kekebalan tubuh dengan mengambil unsur mikro dari berbagai macam tumbuhan, itu kita punya kapasitas makan. Gak mungkin kita mungkin apelnya satu, jeruknya satu, mangganya satu, wortelnya satu, itu tuh kita keburu kenyangan. Ya karena harus banyak memasukkan unsur-unsur alami gitu. Nah itu bisa diringkas dengan beberapa tetes propolis, kan itu kelebihannya tuh. Seperti itu. Karena dengan di propolis itu unsur-unsur alami untuk terjadinya peningkatan kekebalan tubuh atau imun booster itu ada di situ. Nah itu yang tadi Bu Asid, ini mitos atau seperti apa? Jadi satu, ada faktor kemudahan. Jadi kalau memang kita konsumsi buah macam-macam bagus, sayuran bagus, cuma memang dalam kondisi yang agak demam, dalam kondisi yang memang tidak normal itu kan tadi kasus Bunda Dini yang anaknya itu sariawan kan, nggak bisa minum, nggak bisa makan, mengunyah dan sebagainya kan. Mungkin kalau dikasih propolis cuma beberapa tetes doang kan, dibanding dengan mengunyah makanan. Nah inilah yang keunggulan pertama. Jadi adanya unsur yang complicated lengkap yang ada pada propolis itu membantu meringkas dari yang dikonsumsi tadinya harus sekian kilogram agar dapat nutrisi untuk menguatkan kekebalan tubuh menjadi hanya beberapa tetes. Nah ini yang pertama. Yang kedua, bahwa kemudian dia memiliki memang unsur-unsur langsung yang bisa menekan replikasi dari si virus ini. Nah kalau ini ditanya penelitiannya banyak ya. Di antaranya saya pernah membaca pada tahun 2017 itu propolis digunakan di Amerika untuk penelitian menekan perkembangan virus HIV. Nah artinya punya kemampuan itu. Kemudian juga penelitian-penelitian lain. Cuma memang kalau disebut sebagai obat langsung tidak, maksudnya karena memang kan gini, kalau udah terkena virus kan muncul demam. Apakah propolis bisa menurunkan panas? Ya tentu kalau untuk demam dan panas itu kita bicaranya paracetamol kan gitu. Nah, cuma kalau untuk kemudian menguatkan kekebalan tubuh ya kita bicaranya propolis itu. Kemudian juga ada dampak dari propolis itu, efek pelemahan terhadap kinerja atau virusnya tadi. Jadi disebutnya sehingga kemudian dia bisa berkombinasi atau bersinergi dengan obat medis yang diberikan. Ya, misalkan anak kita sakit, pergi ke dokter dapatlah obat. Ya, kita konsumsi, bisa diberikan ke anak sesuai dengan arahan dari dokter atau tenaga medis ya. Lalu kemudian propolis tadi dia akan melemahkan dari kinerja virusnya tadi. Nah, ketika udah lemah, obatnya tadi makin memberikan dampak
Karena penyakitnya kan tanda lemah tadi, Iya. tidak sekuat sebelumnya. Itu yang yang ada pada propolis. Nah, inilah yang kemudian keuntungan pada propolis untuk berkaitan dengan tadi kekebalan tubuh, melemahkan sumber penyakit, itu bisa dipakai sebagai daya dukung terhadap proses-proses penyembuhan. Ya, saya sendiri tadi cerita tentang anak-anak yang kena campak, diantaranya selain obat medis, kita juga berikan propolis, dan itu berlangsung beberapa hari mereka udah kembali sehat. Nah, itu seperti itu yang kita temukan ya. Cuma memang riset-risetnya ada pada yang berhubungan dengan satu pemenuhan nutrisi untuk bertempur, karena kan kekebalan tubuh kita kalau mau bertempur tuh dia kan perlu energi, perlu nutrisi. Nah, propolis ada main di situ, kemudian juga melemahkan pada sumber penyakitnya tadi. Gitu. Ya, Pak Rokim, sobat sehat, dan sempat tadi ngobrol ya sama Bunda Ira ya. Banyak moms itu bertanya, propolis itu aman nggak gitu ya? Iya, jadi itu pernah ada pertanyaan. Sebetulnya propolis untuk anak itu dosisnya yang tepat itu bagaimana dan caranya itu gimana ya Pak Rokim gitu, untuk bisa diberikan ke anak gitu sebagai suplemen kekebalan tubuh gitu. Yang pertama kita harus mengetahui bahwa propolis sebagai salah satu produk lebah ya, yang produk lebah itu kan kita kenal ada madu, ada royal jelly, ada bipolen, ada propolis, lilin lebah dan macam-macam ya. Nah, itu sebetulnya produk alami itu aman dikonsumsi oleh manusia ya, dan kemudian juga tentu oleh anak-anak. Jadi selama itu kita bisa jamin keaslian, kemurniannya gitu. Kemudian tinggal nanti prosesnya seperti apa di dalam produksi, termasuk tambahan pelarut dan sebagainya. Karena itu ketika pemerintah dalam hal ini melalui Badan POM ya memberikan satu izin edar, yang kami rasakan ya di PT Maisha Makmur itu prosesnya kan sangat ketat. Mulai dari pemeriksaan bahan bakunya apa, pelarutnya apa, ujinya apa dan sebagainya. Sehingga ketika produk itu lolos ke pasaran, pemerintah sudah menetapkan apa saja yang harus sudah dipenuhi. Kalau belum penuhi nggak boleh dikeluarkan gitu. Nah, jadi pada prinsipnya propolis ya yang kami tahu itu yang berasal dari Maisha Makmur ya aman dikonsumsi. Tinggal kita bicara dosis. Ya kan, kita bicara dosis. Nah, untuk anak-anak memang kita rekomendasi pada setengah dosis. Itu ada penelitian yang dilakukan di Swedia. Jadi angkanya itu ada sampai 0,75 mg gitu. Cuma memang kalau kita ngitung tetes agak sulit ya. Kalau dari tetes ke gram. Jadi itu dia mungkin kira-kira 1 tetes sampai 2 tetes sekali minum. Beberapa yang pernah saya rekomendasikan untuk kasus-kasus yang demam tinggi ya, anak kemudian ada ruam seperti itu ya, tadi seperti cerita oleh Bunda Dini itu, kita berikan per kilogram berat badan anak 1 tetes. Nah, misalkan kalau beratnya 2 kilo ya 2 tetes dia, itu dosis paling tingginya. Ya, jadi kalau dosis yang rendahnya per 10 kg berat badan itu 1 tetes. Berarti kalau 1 atau 2 kilo ya 0,2 tetes kan gitu kan. Caranya gimana? Sederhana, diencerkan saja lalu dibagi. Nah, terus kemudian pemberiannya itu memang kalau dalam kondisi dalam kondisi yang cukup berat ya, mungkin yang sakitnya demam dan sebagainya, itu kita persering. Jadi misalkan 1 jam sekali, kemudian bisa 2 jam sekali dengan dosis yang tadi yang kecil. Nah, sebetulnya kenapa dosis itu kita betul-betul arahkan ya, agar pertama hasil bisa maksimal, kedua kemudian tidak membahayakan. Jadi sebetulnya kita juga melakukan proses uji membahayakan atau tidak terhadap konsumsi. Jadi kita melakukan proses uji berapa maksimal konsumsi propolis. Itu pernah kita lakukan, itu 50 botol sehari baru bisa disebut baru bisa itu pun. Jadi akhirnya disimpulkan ini bukan produk yang membahayakan. Kan seperti itu. Ya kan nggak mungkin juga minum 50 botol sehari kan gitu posisinya. Nah, itu pernah kita lakukan dan sampai sekarang terus kalau kita mengeluarkan produk baru, uji-uji seperti itu diminta oleh pemerintah. Diminta oleh pemerintah berapa sih maksimal dosis yang ada, itu kita uji ke lab yang terakreditasi. Cuma memang apakah nanti muncul alergi terhadap propolis, nah ini yang
masing-masing orang berbeda. Iya. Nah, disebut dengan alergi terhadap produk lebah. Nah, cuma memang dalam kondisi pasien yang berat biasanya alerginya di bawah keluhan. Ya, misalkan lagi demam, lagi sakit gitu kan, alergi itu lebih rendah tuh. Nah, biasanya si pasien itu cocok dengan propolis, baru setelah sembuh mungkin agak muncul gejala alerginya. Seperti itu. Jadi saran saya kalau ada anak ya sekarang ini gini, mumpung masih sehat bisa diberikan. Kalau kita mendengar di luar ada yang sakit dan sebagainya, siapkan saja propolisnya. Iya. Ya nanti di rumah ya konsumsi normal kan gitu, pulang kelihatan agak capek anak kita habis lari-lari, habis kehujanan, kasih propolis kan seperti itu. Mungkin campur madu, campur air jeruk. Lalu besoknya mau ke sekolah kasih lagi. Itu buat jaga-jaga. Sehingga dengan pencegahan itu pemberiannya tidak banyak. Bisa pemberiannya hanya sekedar pemberian untuk jaga-jaga kesehatan. Seperti itu. Saya juga ya termasuk yang menjaga betul ya. Saya masih punya anak yang kecil yang lahir tahun 2018 dan 2020, berarti kan ada yang 6 tahun gitu. Nah itu biasanya kalau dia itu habis hujan-hujanan, habis berenang, itu kemudian kita berikan propolis gitu. Sambil kemudian agak dipijit-pijit lah kepada anak-anak itu. Jadi pengalaman mengasuh anak itu terhadap pengalaman saya memberikan propolis terhadap anak itu dengan 7 anak itu macam-macam. Ya, jadi ada pengalamannya. Tapi memang yang saya rasakan anak-anak itu tidak sempat yang punya penyakit terutama karena bakteri dan virus itu yang berat. Beda kalau penyakit yang patah ya karena main bola itu lain lagi. Walaupun itu juga istilahnya terjadi proses penyembuhan yang cepat juga ketika kita berikan propolis secara rutin gitu. Karena memang saya juga punya anak yang pernah patah tangan gitu ya dan sebagainya. Hingga kemudian kita boleh dikatakan selama mengenal propolis dari 2002 ke sekarang 2020 tahun itu saya hampir mengatakan dampak negatif terhadap anak nggak ada. Justru kita menemukan boleh nggak untuk anak, saya katakan boleh ya. Satu, pertama ada dosis yang dihitung oleh lembaga internasional, kemudian kita sendiri secara pengalaman kalau tepat ya dia akan membantu anak-anak kita kembali sehat, ceria, dan kemudian tidak takut ketemu dengan lagi musim ini Anda jangan keluar. Jadi benteng ya Pak. Tapi Pak Gitu. Rokim, saya mau tanya satu lagi. Tadi kan dosisnya sudah ditemukan ya, sudah terjawab. Nah, lalu untuk konsumsinya itu kita cukup 1 kali pemberiannya atau sehari 2 kali gitu Pak? Pertama, kalau anak kita kondisi sehat dan lingkungan juga di luar itu tidak banyak yang sakit, nah kan anak kita main nih sama teman-temannya, bisa cukup 2 kali, pagi dan malam. Atau mungkin, kerepotan Pak, sekali aja boleh saat mau tidur. Jadi itu kita sebut dalam kondisi lingkungan kita berwarna hijau, nyaman lah itu ya. Tapi kalau misalkan anak kita habis main atau kemudian habis field trip atau habis, kan kalau sekarang tuh ada kunjungan ya, sekolah tuh mengadakan kunjungan apakah ke gua atau ke kebun binatang dan sebagainya, berarti itu kondisi anak kita sedang lampu kuning, mungkin kecapean, kasih 2 kali. Nah kemudian kalau di lingkungan ada yang sakit, ketemu sekolah, kenapa bu guru ini yang sekolah kok sedikit, banyak yang sakit Pak, Bu, misalnya seperti itu kan. Kita kan bisa ngedetek tuh kalau ngantar anak sekolah, perasaan ini ibu ini kemarin ada sekarang nggak ada, kan kita tanya, kepo lah gitu ya. Kepo untuk menjaga keamanan kita, ini penting kepo urusan ini. Misalnya kenapa si anak tidak sekolah, mungkin karena sakit. Nah kalau lingkungan sedang kondisi seperti itu bisa diberikan 3 kali. Jadi sebetulnya dengan adanya warning dari luar, kita sendiri bisa melakukan proses pemberian propolis yang kita sesuaikan dengan kondisi yang ada gitu. Seperti itu. Jadi pemberian 3 kali itu sudah maksimal ya Pak? Belum, nanti kalau pengobatan. Jadi tadi kan lewat pencegahan sehat sekali. Jadi anak sehat, lingkungan sehat sekali. Anak capek, lingkungan sehat 2 kali. Anak capek, lingkungan tidak sehat 3 kali. Anak tidak sehat, lingkungan tidak sehat bisa lebih dari 3 kali ya gitu. Jadi rumusnya begitu tuh. Jadi anak sehat, lingkungan sehat sekali sehari. Anak kemudian kecapean, lingkungan masih sehat bisa 2 kali. Anak kecapean, lingkungan tidak sehat berarti 3 kali. Nah anak kurang sehat, kemudian lingkungan tidak sehat bisa
lebih dari 3 kali. Baik, Iya. terima kasih Pak Rokim. Iya. Makin Ya. menarik ya Pak Rokim ya. Ya, Bunda Ya Ira. saya sebetulnya Bu Asti dan Bunda Dini, Bunda Ira dan mungkin juga sobat sehat yang menyimak podcast ini, propolis memiliki kelebihan-kelebihan terkait dengan tumbuh kembang anak. Mulai dari menyiapkan tubuh anak siap bertarung dengan sumber penyakit yang ada. Ketika ini sudah berhasil, maka beranjak dewasa si anak ini memiliki kekebalan yang lebih kuat karena dia punya data dari penyakit-penyakit yang menyerang ke tubuhnya dan punya senjatanya untuk seperti itu. Yang kedua, juga membantu proses tumbuh kembang secara intelektual, ya, IQ dan sebagainya. Dan itu memang saya rasakan. Jadi kalau terus memang praktisnya gimana kan tadi. Jadi saya menyodorkan tip-tip praktis tadi. Karena kadang-kadang kan kalau nggak dirumuskan secara sederhana tadi ini bingung, ya kan seperti itu. Nah terus kemudian apakah minum propolis sehari sekali itu juga berpengaruh atau membantu? Jawaban saya iya, sangat membantu. Justru ketika kita itu merutinkan itu, mungkin secara kesehatan itu dia nggak ada masalah, tapi ada faktor lain, misalnya menutrisi perkembangan sel otak dia, kemudian menutrisi membantu perubahan perilaku. Saya sendiri kan sekarang ini lagi banyak juga membaca tentang kasus-kasus kelainan pada otak anak-anak ya. Jadi istilahnya kalau ada hormonal yang mengganggu, dia bisa mengganggu kecerdasannya. Nah, propolis kalau diberikan bisa mengatasi itu. Ya mungkin nanti pada tema khusus ya kita bisa bahas ya, gitu. Pak Rokim ya. Iya. Gitu. Dan tadi Bunda Dini diem aja nih, terpesona sama propolis kayaknya ya. Iya, Bu. Ada yang mau ditanya nggak Bunda Dini tentang propolis ke pakarnya langsung nih? Ya, silakan kalau dari Bunda Dini ada. Ya tadi sih sebenarnya udah tersampaikan juga sama Kak Ira ya. Ya. Maksudnya kan kemarin tuh usia anak tuh pas terkena flu Singapura itu di bawah usia 2 tahun dan itu tadinya pengen bertanya juga apakah boleh dikasih propolis gitu. Tapi kan katanya boleh ya. Ya, jadi prinsipnya gini, walaupun memang mungkin di antara beberapa produk itu mencantumkan untuk anak di bawah usia 2 tahun itu dikonsultasikan dulu. Itu sebetulnya lebih kepada pelarut yang dipakai, ya istilah. Tapi kan penggunaan propolis itu tidak seperti penggunaan obat turun panas. Sekali minum kan 5 mili, obat batuk 10 mili. Nah, propolis sekali minum 5 mili berarti 1 botol kan? 6 mili. Ya kan itu isinya 120 tetes. Lebih ke arah situ. Nah, karena jumlahnya sedikit ya sebetulnya tinggal dikonsumsi saja, yang kemudian itu ketika sesuai dengan dosis akan membantu anak-anak kita. Gitu. Disesuaikan lah ya, Ya. Pak Rokim ya, dosisnya sama kebutuhannya ya. Ya memang itu pentingnya bertanya itu. Misalkan, ini kok nggak boleh? Sebetulnya ada parameternya kenapa nggak boleh dan sebagainya. Karena memang kan untuk obat anak dulu kan ada case ya berkaitan dengan penggunaan yang berlebihan atau pelarut yang kemudian membahayakan itu. Sekarang kan perizinannya sudah sangat ketat dan memang penggunaan propolis itu tidak sebanyak penggunaan obat-obat turun panas sirup pada anak gitu, tidak sebanyak itu karena penggunaannya tetesan. Yang terpenting rutinitas. Jadi sebetulnya kelebihan dari propolis itu ada pada kekonsistenan pemberian. Jadi jangan sampai begini. Saat ada serangan penyakit kita berikan banyak, setelah penyakitnya nggak ada kita bebaskan anak. Nah sebetulnya itu akan sangat baik walaupun sedikit tapi konsisten pemberiannya. Nah ketika terjadi konsistensi, nutrisi untuk kekebalan tubuh itu terus berlangsung. Kan gini, tadi kan kita berbicara si anak atau kita sendirilah ketika keluar dari, bahkan bukan hanya keluar di rumah kita sendiri. Betul. Ini ada udara yang kita hirup, ada mungkin debu yang nempel di tubuh kita, apalagi ketika kita keluar. Nah itu kan setiap saat bertemu dengan sumber penyakit itu. Betul. Nah supportingnya jangan dihentikan. Nah itu yang kenapa pemberian propolis itu lebih cocok walaupun sedikit ya, konsisten. Karena memang tubuh kita itu hari-hari ya ketemu seperti itu. Gitu. Nah cuma memang terkadang di kita itu memperlakukan propolis sebagaimana obat. Ya kan kalau sakit baru minum, ya kan seperti itu. Nah itu ya berdampak juga, tapi menurut saya
kita harus memperlakukan tubuh kita tuh kenapa kita minum propolis rutin? Karena setiap hari tubuh kita berhadapan dengan musuh-musuhnya, dan karena berhadapan dengan musuh-musuhnya perlu disupporting ya secara rutin. Nah, anak-anak kita juga begitu. Siap. Dan nanti mungkin Bunda Dini, Bunda Ira, atau mungkin Mbak Astrid atau saudara-saudara yang punya anak, kami menyarankan dengan adanya, jadi jangan nunggu KLB, jangan nunggu oh nih lagi rame campak gitu. Lebih baik ya siapkan aja di rumah, toh minumnya juga cuma 1-2 tetes kan, nggak banyak. Jika satu botol 120 tetes, kalau diminum 2 tetes per hari, itu bisa 60 hari. 2 bulan. 2 bulan kan. Bahkan uang untuk jajan anak kita lebih gede dari propolis kan. Seperti itu. Gitu ininya tekniknya. Iya. Jadi yang paling penting justru continue dan konsisten konsumsi propolisnya ya, Pak Rokim ya. Tuh sobat sehat, kalau mau tetap sehat, tetap bugar, konsisten ya minum propolis, jangan sebulan minum, sebulan enggak gitu ya Pak Rokim ya. Karena propolis terbukti aman dan membantu daya tahan tubuh sobat sehat semuanya. Closing statement nih Pak Rokim buat tips orang tua dalam menghadapi anaknya yang baik mau mencegah untuk terkena flu Singapura atau campak, dan yang saat ini mungkin sedang dalam pengobatan. Tips praktisnya aja Pak Rokim. Pertama, kita mengetahui bahwa penyakit ini bagian dari kehidupan yang bersama kita. Jadi tidak harus khawatir, yang terpenting bagaimana kita handlingnya. Bagi yang sedang sakit ya pertama ya kita berdoa agar diberikan kesembuhan ya anaknya. Kemudian juga diikuti saran-saran dari petugas medis, dan memang kita sarankan untuk disupport dengan propolis ya, seperti itu. Kemudian bagi untuk orang tua yang mencegah dengan kondisi lingkungan yang banyak yang sakit, ya bisa disiapkan produk-produk ya, terutama mungkin buah-buahan dan sebagainya, bahan-bahan yang bisa menguatkan kekebalan tubuh anak. Pemberian makan yang rutin, kemudian juga tidak telat makan, pilihan makanan yang tepat itu juga bagian yang harus dipilih. Sekarang kan dengan zaman AI mudah ya, orang kita bisa nanya aja ini makanan yang cocok apa gitu. Nah, di antara itu ya saya sebagai penggiat pengguna propolis ya untuk orang tua maupun anak-anak, ya kami sarankan siapkan propolis di rumah masing-masing, yang ini bisa dalam tanda petik meringankan ya, yang harusnya kita membeli sekian kilo bahan itu mungkin hanya beberapa kilo saja, mungkin untuk keperluan sayuran saja, untuk buah katakan buahnya satu jenis saja, tapi sisanya dicukupi oleh propolis. Ya, seperti itu sarannya Bu Asid dan sobat sehat semuanya. Mari kita jalani hidup ini dengan nyaman, biarkan anak-anak kita tumbuh dengan kekebalan tubuhnya yang makin baik makin hari. Kita siapkan supportingnya saja untuk mereka, makanan yang baik, dan salah satunya disiapkan propolis untuk anak-anak kita. Itu mantap ya Pak Rokim. Jadi Bunda Dini, Bunda Ira, jangan lupa stok propolisnya. Ya, sobat sehat, tetap sehat bersama Propolis Diamond. Sampai ketemu di podcast berikutnya. Dan jangan lupa like, komen, dan subscribe. Bye.